Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita sekalian. Dengan nikmat itulah mata menjadi bisa melihat, telinga menjadi bisa mendengar, mulut bisa berbicara, hidung bisa mencium, dan lidah bisa merasa. Quran surat 32 ayat 9. Tapi sayang sekali, nikmat yang meradiasikan kekuatan yang menjadi sumber daya bagi manusia ini tidak diketahui oleh banyak orang, sehingga sedikit sekali di antara kita yang bersyukur. Dengan nikmat itu pula kita pada kesempatan ini dapat merasakan bagaimana magnet hati kita ketika menyambut bulan suci Ramadan. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang penuh berkah itu, bulan yang di dalamnya umat Muhammad diampuni segala dosa dan kesalahannya, bulan di mana umat Muhammad dimuliakan dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita sambut bulan suci Ramadan ini dengan mengucapkan marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Barang siapa yang menyambut datangnya bulan Ramadan dengan sukacita dan penuh kegembiraan karena iman dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengharamkan jasadnya dijilat oleh api neraka. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, "Man fariha biduhuli Ramadan harramallahu jasadahu ilan niran." Para pendengar yang budiman, kita semua tahu bahwa kita berada dalam sebuah kondisi terjadi kepanikan global. Itu disebabkan karena serangan coronavirus yang tidak saja terjadi di negara kita yang tercinta, negara Republik Indonesia, tapi telah mewabah, menyebar begitu cepat, menyedot pikiran, perasaan, sehingga terjadi kerisauan, terjadi kekhawatiran, terjadi kegelisahan dan ketakutan secara global. Kalau kita kembali merujuk pada keterangan ayat-ayat Al-Quranul Karim, Allah telah menyampaikan secara tegas bahwa sungguh kami akan menguji kamu semuanya dengan sedikit ketakutan, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta benda, dengan bergugurannya jiwa-jiwa manusia, dan dengan buah-buahan. Maka sampaikan berita gembira kepada mereka yang bersabar. Ini adalah Quran surat 2 ayat 155. Keterangannya menjelaskan bahwa kondisi pandemi coronavirus yang sedang melanda dunia global hari ini adalah merupakan bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Quran surat 2 ayat 155 tadi jelas kita saksikan hari ini betapa terjadi ketakutan secara massal, terjadi kekurangan harta benda, orang-orang jutaan jumlahnya telah kehilangan pekerjaan mereka, dan kita juga menyaksikan banyak korban yang berguguran karena wabah pandemi coronavirus ini.
Pada sisi yang lain, pandemi coronavirus sesungguhnya juga adalah merupakan cobaan Allah kepada manusia. Oleh karena manusia dengan kejahilannya, dengan keangkuhannya, dengan kesombongannya, dan dengan ketakaburannya telah menempuh berbagai cara yang sesungguhnya bertentangan dengan kodrat kemanusiaan sendiri, bertentangan dengan norma-norma sosial, dan juga bertentangan dengan nilai-nilai agama. Karena itu jelas keterangan Al-Quran yang mengatakan bahwa zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sungguh telah tampak kerusakan di darat, laut dan udara, itu tidak lain disebabkan karena tangan-tangan jahil manusia, kebodohan manusia, pantang kekurangan manusia, sehingga manusia memangsa manusia-manusia lain dengan jabatannya, dengan kekuasaannya, dan dengan kekuatan yang dimilikinya pada hari ini. Para pendengar yang budiman, mari kita jadikan pandemi coronavirus ini sebagai sebuah tangga naik untuk meningkatkan derajat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan derajat ketakwaan kita dan derajat kesabaran kita. Sebab menurut keterangan Al-Quran, barang siapa yang bertakwa dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dan pasti dia mendapat kemenangan dari sisi Allah. Bahkan Allah mengirimkan 3.000 malaikat untuk melindunginya dari berbagai musibah dan bencana. Yang terakhir kami ingin menyampaikan, mari kita jadikan kondisi puasa pada bulan Ramadan kali ini di tengah gempuran pandemi coronavirus sebagai sebuah instrumen untuk segera kita kembali kepada suara-suara kebenaran yang bersumber dari dalam hati kita. Itulah suara hati nurani yang tidak pernah berdusta, walaupun mulut kita seringkali mengingkari kebenaran yang dari dalam itu. Kita bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersegera kepada surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardi uiddat lil muttaqin. Keterangan ayat ini di penghujungnya itu memiliki hubungan yang jelas dengan pelaksanaan puasa pada kesempatan ini. Puasa sebagai sebuah sarana ibadah untuk membentuk mukmin-mukmin menjadi hamba Allah yang memiliki jati diri, yang memiliki komitmen keimanan, komitmen kesabaran, loyalitas dan dedikasi penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Quran surat 2 ayat 183 ditegaskan di penghujungnya, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan pandemi coronavirus ini dan dengan puasa pada bulan Ramadan kali ini, kita terus meningkatkan kesadaran kita, terbangkit motivasi kita untuk meningkatkan spiritualitas kita dan meningkatkan permohonan ampunan dan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita hidup di dunia ini dengan penuh ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, demikian pula di akhirat kelak nanti. Sebagai penutup dari statement singkat kami pada kesempatan ini, kita berdoa bersama, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, melancarkan rezeki kita, menjauhkan kita dari segala bala dan bencana, serta sehatkan jasmani dan rohani kita. Demikian kurang dan lebih, bila terdapat salah dan hilaf, mohon dimaafkan. Selamat menyambut bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.